Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Andalisa dari kelas IF 4801 PJJ. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar basis data, kelemahan pemrosesan file tradisional, pendekatan basis data, resiko yang menyertainya, dan yang terakhir adalah database life cycle atau siklus hidup basis data. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu konsep dasar basis data. Basis data adalah sekumpulan data yang terorganisir dan saling berkaitan secara logis. Setelah mengetahui apa itu basis data, kita juga harus mengetahui beberapa komponen utama dari basis data. Yang pertama ada data. Data ialah informasi yang disimpan seperti nama, alamat, harga produk, dan lain-lain. Yang kedua ada DBMS atau Database Management System, yaitu perangkat lunak untuk mengelola basis data. Contohnya seperti MySQL, PostgreSQL, dan MongoDB. Yang ketiga ada skema, ialah struktur atau model dari basis data. Misalnya tabel dan hubungan antar tabel dalam model relasional. Dan yang terakhir ada query language atau SQL, ialah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data. Kemudian ada model basis data yang umum digunakan. Di antaranya ada relasional yaitu SQL, contohnya adalah MySQL dan PostgreSQL. Kemudian ada non-relasional yaitu NoSQL, contohnya adalah MongoDB dan Firebase. Untuk lebih memahami tentang basis data, kita dapat melihat beberapa contoh penggunaan basis data dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada e-commerce, penggunaan basis data berfungsi untuk menyimpan data pelanggan, produk, dan transaksi. Kemudian untuk perbankan, fungsi dari basis data yaitu untuk mencatat saldo, riwayat transaksi, dan data nasabah. Kemudian juga ada media sosial. Fungsi basis data yaitu untuk penggunaan basis data pada media sosial yaitu untuk menyimpan postingan, komentar, dan profil pengguna. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kelemahan pemrosesan file tradisional. Yang pertama ialah redundansi data. Redundansi data yaitu pemborosan tempat penyimpanan, karena data yang sama bisa tersimpan di banyak tempat. Yang kedua ada inkonsistensi data, yaitu jika satu file diperbaharui tetapi file lainnya tidak, maka terjadi ketidaksesuaian data. Kemudian yang ketiga ada sulitnya akses data. Yang keempat adalah masalah keamanan data. Lalu yang kelima yaitu kesulitan dalam pemeliharaan karena memerlukan banyak perbaikan manual. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu kelebihan pendekatan basis data. Yang pertama ialah mengurangi redundansi data. Data yang sama tidak perlu disimpan di banyak tempat karena basis data menggunakan hubungan antar tabel. Yang kedua adalah meningkatkan konsistensi data. Yang ketiga, akses data yang lebih cepat. Yang keempat, keamanan data lebih baik. Yang kelima, dukungan multi-user. Kemudian yang terakhir ialah penyelamatan dan pemulihan data. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu resiko yang menyertai basis data. Yang pertama, biaya implementasi yang tinggi, karena membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak khusus yang bisa mahal. Lalu yang kedua, kompleksitas dalam pengelolaan. Yang ketiga ialah resiko keamanan, karena bisa menjadi target peretasan. Dan yang terakhir ialah ketergantungan pada teknologi. Dan sekarang yang terakhir ialah pembahasan tentang database life cycle atau siklus hidup basis data. Untuk membangun dan mengelola basis data dengan baik, diperlukan siklus hidup basis data, yaitu tahapan-tahapan dalam pengelolaan basis data. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Kemudian yang kedua ialah perancangan. Yang ketiga adalah implementasi. Keempat
pengoperasian, dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.